Hai, kembali lagi channel tutorku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan sheet penjualan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan di sheet grafik ya. Jadi di sini ada tampilan sheet grafiknya yang akan kita isi ini, dan kita buat grafik yang sesuai dengan ketentuan mengerjakannya. Nah, jadi kita baca kembali di ketentuan pengerjaannya. Yang pertama, buatlah tabel HP untuk bulan September, Oktober, November 2017 dengan menggunakan sheet penjualan. Jadi kita tidak ketik secara manual di sini, tapi kita cari di sheet penjualannya ini. Nah, kita cari di sini ya. Tapi kita juga tidak mengklik satu persatu, karena kalau mengklik satu persatu, kalau misalkan datanya sampai 100 kita akan kelabakan. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya sum if s. Jadi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sum if. Nah, untuk sum if s ini adalah jika dia kriterianya atau jika dia kondisinya. Kalau yang di sum if yang kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah menjumlahkan dengan kondisi tertentu. Kalau sum if s itu digunakan untuk menjumlahkan dengan kondisi tertentu, tapi dia banyak kondisi, lebih dari satu kondisi. Kalau sum if itu cuma untuk mencari jumlah dari sebuah sel dengan kondisi satu aja. Kalau sum if s dia lebih dari satu. Nah, kita coba ya. Jadi di sini kita ketikkan rumusnya sum if s kurung buka. Nah, setelah itu sum if s ya. Setelah itu ada yang namanya sum range. Jadi kita perlu menambahkan sum range-nya. Sum range-nya itu ada di sheet penjualan. Jadi kita klik di sheet penjualannya. Sum range-nya itu ada di unitnya, karena yang kita mau cari itu adalah unit. Maka yang akan kita jumlahkan itu adalah unit, berarti kita blok bagian sini. Jangan lupa untuk mengisikan absolut ya. Jadi di sini dia isiin absolut, depannya juga isi absolut. Kayak gitu dia ya. Setelah itu kriteria range yang pertama. Kriteria range yang pertama itu adalah jadi kan kita punya dua kriteria itu. Yang kriteria pertama itu adalah tipenya yang ini, dan kriteria yang kedua itu adalah bulannya ya. Maka dari itu di kriteria range yang pertama kita klik kembali di sheet penjualan. Karena dia kriteria yang pertama itu adalah tipe, berarti yang kita blok itu adalah yang bagian sini. Nah, jika ini sudah, kita tambahkan juga absolut di dalamnya. Nah, setelah itu titik koma, masuk ke kriteria 1. Nah, kriteria satunya itu yang kita klik itu adalah yang ini. Karena dia itu berbentuk tipe tadi, berarti kriteria 1 itu adalah klik yang di sini. Nah, di sel ini agar kita ketika kita tarik nanti itu tidak bergerak, maka dari itu kita perlu menambahkan absolut di dalamnya. Absolutnya itu bukan di depan A dan di depan 6 ya, tetapi yang kita buat salah satu dari A atau 6 ini. Karena di sini dia berbentuk kolom, jadi kita kunci kolomnya. Jadi kita tambahkan dolar di depan A. Untuk 6-nya kita tidak perlu menambahkan absolut, karena nanti akan ditarik ke bawah. Jadi A-nya aja yang kita kunci atau kolomnya aja yang kita kunci. Selanjutnya untuk kriteria range yang kedua, sama kayak tadi. Kriteria range yang kedua berarti kita klik di penjualan. Karena kriteria range yang kedua itu adalah bulan, berarti yang kita klik, yang kita blok itu adalah yang ini. Setelah itu kita tambahkan F4 atau absolut ya. Setelah itu titik koma, baru kita kembali ke grafik. Nah, di grafiknya ini karena dia bulan, berarti yang kita klik itu adalah September yang ini di atas. Nah, sama seperti tadi, kalau yang tadi itu di bloknya itu ada yang tadi itu diabsolutkan itu adalah kolomnya. Sementara yang ini yang kita absolutkan atau yang kita kunci itu adalah barisnya. Maka dari itu kita tambahkan dolar di depan 5. Nah, jadi seperti itu. Ya, sum if s penjualan, setelah itu ada ini. Jadi mohon diperhatikan untuk dolarnya ini, karena yang kita kuncinya itu ada dolar yang full. Dolar full itu adalah seperti ini, dua-duanya kita kunci. Sementara yang ini dia yang kita kunci itu cuma di baris ataupun
di kolomnya saja. Jika sudah, kita tinggal pencet enter. Maka dia akan bisa terisi secara otomatis. Kita tinggal tarik saja. Nah, dibandingkan kalau kita ngeklik satu persatu, kita isi secara manual, dengan menggunakan rules ini pasti akan lebih gampang dalam membuatnya. Nah, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua itu adalah buatlah grafik tipe 3D kolom penjualan HP untuk bulan September, Oktober, dan November 2017. Maka dari itu kita berarti akan membuat seluruh data ini, baik itu September, Oktober, November, ataupun Oppo, Nokia, Vivo, dan Xiaomi R3, kita buat dalam satu kolom atau dalam satu grafik ya, maksud saya dalam satu grafik. Nah, caranya itu adalah kita tinggal blok ini. Jadi semuanya tabel itu kita blok. Setelah itu kita mencet insert dan kita pilih grafik yang kita inginkan. Misalkan karena di situ itu harus 3D, yang disuruh itu 3D, berarti kita pilih yang ini. Ya, antara 4 ini kita bisa pilih, atau yang di bawah juga bisa ya. Kita pilih yang ini misalkan. Nah, maka akan langsung muncul sesuai dengan data yang di atas. Untuk judul chartnya ini kita bisa ubah menjadi grafik penjualan HP. Nah, kita bisa buat seperti itu. Maka di sini akan kelihatan Septembernya itu adalah biru, Oktobernya itu adalah ini oranye, setelah itu Novembernya itu adalah abu, sesuai dengan data yang di atas. Nah, jadi untuk sheet grafiknya sampai di sini aja. Jadi ini sudah selesai dibuat. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.